Kenapa baterai motor listrik yang katanya bisa tahan 5-8 tahun, tiba-tiba drop cuma dalam 1-2 tahun? Padahal jarak tempuh makin pendek, indikator baterai masih 40% tapi tenaga sudah loyo. Dan yang paling bikin panik harga baterainya bisa sampai belasan juta rupiah. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini cacat pabrik? Atau ada kesalahan yang tanpa sadar sering kita lakukan? Hari ini kita bongkar fakta mengejutkan yang jarang dibahas. Motor listrik memang digadang-gadang sebagai masa depan transportasi. Brand seperti Tesla membuktikan bahwa kendaraan listrik bisa powerful dan efisien. Di Indonesia, motor listrik makin populer karena hemat BBM dan perawatan lebih simpel. Tapi ada satu komponen yang paling mahal dan paling sensitif, baterai. Mayoritas motor listrik menggunakan baterai lithium-ion, jenis yang sama seperti di smartphone dan mobil listrik. Dan kabar buruknya, baterai lithium itu pasti mengalami degradasi. Bukan soal apakah akan drop, tapi seberapa cepat dia drop. Sering cas sampai 100% terus-menerus banyak orang berpikir, biar maksimal, cas sampai 100% dong. Padahal, lithium-ion paling sehat di range 20%-80%. Terlalu sering 100% bikin stres kimia di dalam sel baterai meningkat. Hasilnya, kapasitas cepat turun. Sering dipakai sampai 0% kebiasaan nunggu sampai baterai benar-benar habis itu fatal. Deep discharge bisa merusak struktur internal sel. Bayangkan seperti balon yang terus dipompa dan dikempiskan ekstrem. Lama-lama elastisitasnya hilang. Overheat musuh utama. Motor listrik dipakai siang hari, parkir di bawah matahari, ditambah ngecas langsung setelah perjalanan jauh. Panas adalah pembunuh nomor satu baterai lithium. Di beberapa kendaraan listrik premium seperti Tesla, ada sistem pendingin cair khusus untuk menjaga suhu baterai tetap stabil. Sebagian motor listrik entry level belum tentu punya sistem pendingin secanggih itu. Fast charging terlalu sering. Fast charging memang praktis. Tapi arus besar yang masuk cepat bisa mempercepat degradasi sel. Ibarat makan cepat-cepat setiap hari memang kenyang, tapi pencernaan rusak. Kualitas BMS Battery Management System. BMS itu otaknya baterai. Kalau sistemnya kurang presisi, distribusi arus bisa tidak seimbang. Sel tertentu kerja lebih berat akhirnya drop lebih dulu. Motor listrik murah sering memangkas biaya di bagian ini. Dan disinilah banyak masalah muncul. Fakta mengejutkannya adalah, sebagian besar baterai drop bukan karena rusak total, tapi karena kapasitasnya turun 20-30. Dan itu sudah terasa drastis di jarak tempuh. Misalnya awalnya bisa 80 km, turun 25% saja, langsung jadi 60 km. Secara psikologis terasa seperti rusak parah. Padahal secara teknis masih normal degradasinya. Yang bikin kaget lagi, lingkungan tropis seperti Indonesia mempercepat degradasi dibanding negara bersuhu dingin. Artinya, motor listrik di Indonesia memang menghadapi tantangan lebih berat. Kalau mau baterai awet 5-7 tahun, lakukan ini, cas di 20-80 untuk pemakaian harian. Hindari parkir di bawah matahari lama. Jangan langsung cas setelah perjalanan jauh, tunggu agak dingin. Gunakan charger bawaan resmi. Hindari fast charging berlebihan. Kebiasaan kecil ini bisa memperlambat degradasi hingga puluhan persen. Motor listrik itu bukan sekadar tren, ini masa depan transportasi. Tapi teknologi tetap punya batasan, dan baterai adalah jantungnya. Kalau kita paham cara merawatnya, biaya belasan juta itu bisa dihindari lebih lama. Sekarang pertanyaannya, kamu tim cas 100% terus? Atau sudah pakai pula 80%? Tulis pengalaman kamu di kolom komentar. Dan kalau video ini membuka wawasan baru, jangan lupa subscribe dan share ke teman yang pakai motor listrik. Karena kadang, yang bikin mahal bukan teknologinya, tapi kebiasaan kita sendiri.